Saya beritahu bapak-bapak, abang-abang, boleh tidak kami minta waktu sikit, kami dari masjid. Ya, silakan. Mulailah ngomong kawan sebelah. Dia memulai percakapannya tu, saya pun terkejut. Saya izin Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Langsung loyo. Yang duduk situ semua langsung terdiam. Dan ciri-ciri orang abid ni bapak-bapak tahu tidak? Dia akan mencari tempat yang hidup suasana. Masjid Nurul Yakin tu penuh pengajian. Ustaz-ustaz dia top, hebat-hebat, ustaz-ustaz kondang. Dia akan datang ke Masjid Nurul Yakin karena dia perlu suasana. Tapi orang yang punya sifat da'i, dia tidak hanya mencari suasana, tapi dia juga menghidupkan suasana. Dia pergi ke kedai-kedai tua, dia tengok kedai-kedai tua ni tak Batak semua ni, ada Islamnya juga ni. Assalamualaikum. Ada yang jawab Waalaikumsalam. Kan ada Islam di sini. Dia membuat suasana agama walaupun di kedai tua. Ingatkan orang di kedai tua tu supaya ingat akhirat juga, Pak. Dulu waktu kami di Kerumutan, kami ada dulu program Imarah Masjid di sana, jumpa satu orang kiai, dia punya pondok di sana. Saya bawa rombongan. Pak Rodi bawalah rombongan ini pergi simpang 4 depan sana. Kenapa Pak Kiai? Di sana yang main judi tu Pak Haji. Saya segan lah dengan orang-orang tu. Terus apa kami buat? Jumpalah Pak Haji tu, beritahu lah masa Pak Haji main judi. Pergilah kami naik sepeda motor, 3 sepeda motor bonceng. Pak sampai kedai itu agak tinggi di atas bukit, harus naik tangga. Jalan raya besar itu di bawah. Pas sampai kami tengok memang ramai di kedai itu Pak Haji. Saya hanya bagian ucapkan salam saja, bukan saya sebagai juru bicara. Juru bicara saya suruh yang lain pula. Cari aman lah. Assalamualaikum. Ditengok ke bawah kami, Waalaikumsalam. Di meja tu lengkap dah, batu domino ada, kartu remi ada, macam-macam ada di situ. Betul kata Pak Kiai itu, memang di situ pusat main judi, kedai main judi Pak. Dan kami tidak bawa bom molotov Pak. Kami tak bawa pentungan, tak bawa pisau, tak bawa parang, tak. Kita bawa apa? Bawa risau Nabi, bawa risau umat. Dan kita datang dengan senyum Pak. Kita tak ada marah-marah, kita tak ada caci maki, kita dengan senyum. Naik masuk kedai, Assalamualaikum, salam satu-satu. Yang sedang main itu salam satu. Mereka semua berhenti Pak. Betul ayat Quran itu, ja'al haq wa zahaqal batil, itu betul. Kita datang bawa hak, kebatilan itu lenyap. Ketika sedang sibuk-sibuk main judi, ditengok kita berkopiah kan, ditengok kita berjanggut, pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai sarung, semua diam. Tak ada yang bercakap. Kemudian saya beritahu bapak-bapak, abang-abang, boleh tidak kami minta waktu sikit, kami dari masjid. Ya, silakan. Mulailah ngomong kawan sebelah. Dia memulai percakapannya tu, saya pun terkejut. Saya izin Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Langsung loyo. Yang duduk situ semua langsung terdiam. Iyalah, siapa tak terdiam? Kita orang ahli masjid pun kalau sudah dengar ayat itu, setiap yang bernyawa pasti dibacakan ayat tu bang, hilang bagak preman main judi tu bang. Betul. Ngomong, dia ingatkan akhirat, dunia sementara. Dunia sementara kita perlu bekal, kita perlu kerja, ke sawah, ke ladang, ke toko. Akhirat kehidupan yang panjang, lebih panjang lagi daripada kehidupan dunia. Kita mesti lebih banyak bekal lagi dan mesti kita siapkan. Bekal dunia kalau tak cukup, makan minum tak cukup, kita susah. Macam mana kalau bekal akhirat tak cukup? Diberi kerisauan. Dah selesai. Nanti Pak kalau masuk waktu solat Bapak ke masjid ya, berjemaah. Dah gitu. Bukan sesuatu yang susah, ringan. Ini disebut dengan apa? Da'i. Orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak ada suasana, dia buat suasana agama di situ. Itu namanya da'i. Kebanyakan kita ni bukan da'i. Kebanyakan kita ni apa? Abid. Apa abid? Ya, kita buat ibadah, kita puasa bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, baca Quran, kita isi kotak impak. Tapi ini untuk siapa?
diri sendiri. Anak di rumah tak sembahyang pun tak ada risau. Anak gadis malam minggu dijemput oleh laki-laki yang bukan suami dia, kita pun tak risau. Kita hajah ni, kita haji ni, tapi risau anak keluarga buat maksiat pun tak ada. Ini abid namanya. Dan biasanya abid ni kalau dia meninggal, mati agama di rumah-rumah mereka. Apa sebab? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau da'i, dia meninggal, anak-anaknya 10 anaknya 10 hafiz Quran, 10 anaknya 10 jadi ulama. Biasanya da'i begitu. Dia akan fikir bagaimana anak generasi kutubnya akan menjadi orang lebih soleh daripada dia. Sekarang jawab, siapa mau jadi abid, siapa mau jadi da'i? Mau jadi abid, angkat tangan. Oh, tak ada. Sudah boleh takut-takut Siapa mau jadi da'i, angkat tangan. Oh, tak ada juga. Oh, ada. Yang takut ni, ustaz kami antara dua tu, ustaz, antara abid dan da'i tu. Apa jenisnya antara tu? Allahu Akbar. Balik lagi ke Quran surah Hud ayat 117 tadi. Allah Ta'ala tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya melakukan perbaikan. Muslihun berarti yang ada jaminan negeri, kampung, kota tidak diazab oleh Allah kalau ada usaha di negeri tersebut, usaha perbaikan. Tapi kalau hanya buat ibadah, buat amal sendiri, belum dapat jaminan dalam ayat ini.